Selamat pagi, salam hebat luar biasa bersama Muhammad Rahmadi Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Para mahasiswaku yang keren dan luar biasa, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, bagian terpenting dalam kehidupan kita adalah berkomunikasi. Ketika kita mampu memberikan sebuah ide gagasan yang bisa disampaikan secara lisan ataupun tulisan, ini akan menjadi sangat menarik. Apalagi kalau kita bisa mengomunikasikan semua ide itu kepada teman-teman kita, mitra tutor kita, kolega kita, sahabat kita, handetolan kita. Sungguh menarik. Karena apa? Disinilah kekuatan kita akan bisa melihat kesemestaan wacana. Dan wacana itu akan bisa kita lihat secara tekstual maupun kontekstual. Nah, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, mari kita belajar mengenal analisis wacana bersama Ambar Nur Hidayah dan Dita Prismasari. Yang pertama, kita akan membahas mengenai disiplin ilmu linguistik. Ketika kita berbincang-bincang dengan lawan tutur, sering dijumpai makna yang bersifat tekstual maupun kontekstual. Analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmu bidang linguistik yang mengkaji tentang wacana atau percakapan. Yang kedua, kita membahas mengenai penggunaan bahasa dalam komunikasi. Dalam analisis wacana, percakapan yang dapat dianalisis tak hanya berbentuk tulis, tetapi juga dapat berbentuk lisan. Yang ketiga, kita membahas mengenai jenis-jenis wacana. Wacana terbagi ke dalam dua jenis, yaitu wacana lisan dan wacana tulis. Wacana lisan yaitu komunikasi yang dilakukan secara lisan antara penutur dan lawan tutur. Sementara wacana tulis yaitu komunikasi dalam bentuk tulisan antara penulis dan pembaca. Yang keempat, kita akan membahas mengenai pengertian analisis wacana. Menurut Novita Sari pada tahun 2018, analisis wacana merupakan kajian mengenai sebuah bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Struktur kalimat dan gaya bahasa menjadi perhatian utama dalam analisis wacana. Secara keseluruhan, kajian analisis wacana terbagi ke dalam berbagai disiplin ilmu yang menghasilkan wacana beragam berdasarkan pandangan masing-masing. Sedangkan menurut Marta pada tahun 2015, analisis wacana memandang bahasa sebagai proses yang menentukan tujuan khalayak. Pada analisis wacana model Van Dijk, terdapat 3 poin yang dianalisis, yaitu analisis struktur makro, analisis superstruktur, dan analisis struktur mikro. Pertama, analisis struktur makro berkaitan dengan makna keseluruhan kalimat berdasarkan tema atau topik yang dibahas oleh penutur atau penulis. Kedua, analisis wacana superstruktur atau skematik berisi analisis mulai dari pendahuluan, isi, penutup, sampai simpulan dalam sebuah wacana. Dan yang ketiga, ada analisis struktur mikro, menganalisis aspek kebahasaan berkaitan dengan makna, penataan kalimat, pilihan kata, dan juga retoris. Objek kajian atau penelitian analisis wacana adalah unit bahasa di atas kalimat atau ujaran yang memiliki kesatuan dan konteks yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Objek kajian wacana secara tekstual dapat mengkaji pada teks dalam media cetak maupun media online, misalnya koran, majalah, catatan rapat, dan lain-lain. Sedangkan objek kajian wacana secara kontekstual atau lisan dapat mengkaji dari media televisi, YouTube, radio, dan lain-lain. Objek kajian wacana secara tekstual termasuk dalam linguistik struktural karena dikaji secara diadik, yaitu bentuk dan fungsinya. Apabila objek kajian wacana secara tekstual dan kontekstual termasuk ke dalam linguistik fungsional yang dikaji secara triadik, yaitu bentuk, fungsi, dan juga konteks.